Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan ya. Gimana teman-teman? Sudah pada tahu nggak nih kabar-kabar terbaru ya? Kabar apa bang? Ya, Sudrunwati ya, yang suka pakai kerudung 60 meter ya, alias kerudung dengan merek cap terpal, baru-baru ini membacot di sebuah podcast yang menurut saya podcast yang nggak mutu ya. Dan dalam podcast tersebut dia mengaku punya daftar dosa-dosa Jokowi. Bujur busrak ya. Makanya ketika di Lampung dia mendemo Jokowi, katanya begitulah. Ya Sudrun emang beda teman-teman ya. Dia kira dia itu malaikat, jadi punya daftar dosa Jokowi. Padahal ya dari mukanya sudah bisa ditebak lah. Justru dialah ya, seperti mukanya itulah kira-kira para calon penghuni neraka di masa yang akan datang nanti. Dan gak tinggal diam, Neti pun akhirnya beraksi, dirujak, dilumat bacotnya ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ibu sebetulnya punya daftar dosa Jokowi ya? Ya nggak usah saya, semua juga tahu lah. Nggak usah saya. Oke, Ibu jadi sebagai emak-emak juga mengkhawatirkan Kalau ya jika Jokowi dan keluarganya masih memiliki kekuasaan di negeri ini. ya khawatir terjadi kembali pelanggaran-pelanggaran HAM selanjutnya dan penerapan hukum yang tidak berkeadilan. Ibu ada trauma politik? Yes. Saya ada trauma politik. Kenapa? Ketika Pak Jokowi itu jadi presiden waktu itu, kan pernah ada Menteri Agama Yakut yang menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Saya jadi korlap di kabupaten saya. Penyampaian aspirasi itu, surat pemberitahuan kita sampaikan jam 12 itu sudah selesai. Kemudian saya dilaporkan oleh polisi dengan delik merekrut memperalat anak untuk kepentingan militer. Terus sampai P21. Dan ketika mau putusan pengadilan, ya anak yang membawa kiai yang membawa santri itu datang ke rumah saya minta maaf karena dia sudah memberikan keterangan yang tidak benar kepada pihak kepolisian yang mengatakan bahwa saya yang menyuruh bawa santri. Akhirnya kiai itu mencabut BAP-nya. Kemudian saksi ahli dari pihak kepolisian juga mencabut BAP-nya. Saya divonis bebas murni. Tidak terbukti apa yang dituduhkan. Bebas murni saya. Terus jaksa kasasi. Saya kan tidak ngurus, bebas murni. Saksi ahli mencabut BAP-nya. Saksi fakta mencabut BAP-nya. Tiba-tiba berapa bulan kemudian saya dapat surat keputusan Mahkamah Agung bahwa saya divonis 4 bulan penjara. Itu. Dan saya merasa saya dikriminalisasi. Masih terasa Bu traumanya? Masih terasa. Terserah kaulah ya, Sudrunwati, terserah. Orang itu bisa ngeliat loh ya. Dari wajahnya, dari penampilannya, dari gesturnya, ya kan, dari intonasinya, dari pilihan diksinya, semua bisa melihat ya.
Apakah Anda itu benar-benar orang yang taat beragama ataukah sebetulnya Anda itu hanya menjadikan ya simbol-simbol agama itu sebagai tameng ya untuk apa namanya? Ya untuk menjadi tameng untuk melindungi perbuatan-perbuatan Anda yang macam kayak gitu itu. Dan yang bikin kaget ya, wah semua orang punya catatan dosa Jokowi ya, termasuk yang bersangkutan ini, makanya dia demo. Catatan dosa emang kau malaikat. Aduh, aduh. Lanjut. Aku yang anu lho, kaya kowe iki bener dhewe, pinter dhewe, terus pendapatmu ini paling soheh itu. Bolo GSP, iki lho mak-emak yang kemarin demo penolakan Pak Jokowi hadir di Lampung sudah memberikan klarifikasi atau memberikan tanggapan atau memberikan alasannya Bolo ya. Yang pertama, ibu ini, mak-mak ini mengatakan bahwa diduga yang dilakukan Pak Jokowi itu untuk kepentingan 2029 katanya kan itu. Nah, Mak, kalau dasarmu itu hanya dugaan, mestinya kamu tidak tepat kalau melakukan penolakan. Kenapa? Harusnya kalau itu baru pada taraf dugaan, prasangka, itu harusnya jangan langsung menjas melakukan penolakan. Kalau kamu itu langsung melakukan penolakan, itu berarti sudah bukan dugaan lagi gitu. Jadi kalau dugaan itu harus dibuktikan dulu gitu loh. Nah pembuktiannya kapan gitu loh. Nah pembuktiannya yuk kita lihat setelahnya itu kan itu. Ini gimana kalian ini bisa membedakan antara kesimpulan dengan dugaan enggak? Lah kalau menggunakan parametermu kayak gitu, tatanan negara ini terus jadi apa? Setiap dugaan langsung mengambil langkah dan tindakan. Nah yang kedua, mak-mak ini mengatakan terkait dengan PSI, karena untuk PSI bla 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 itu tahu. Mak, kamu itu tahu nggak? Pelajari dulu undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Di situ dijelaskan bahwa partai politik yang belum lolos ke Senayan, maka partai politik itu harus melengkapi susunan kepengurusannya, harus lengkap. Jadi ada sekian persen di provinsi, sekian persen di kabupaten gitu. Di kabupaten itu sekian persen di kecamatan gitu. Nah itu perlu dilakukan konsolidasi, itu perlu dilakukan penggalangan gitu loh. Kalau ini yang melakukan partai-partai yang sudah di Senayan, itu baru namanya mencuri start kampanye. Tapi kalau ini dilakukan oleh partai-partai yang belum lolos ke Senayan, itu benar adanya dan memang harus. Kenapa? Karena verifikasi faktual partai itu nanti dilakukan 2027. Maka 2026 ini semua partai yang belum lolos ke Senayan harus melakukan konsolidasi gitu. Nah kalau melakukan konsolidasi itu adalah Pak Jokowi turun untuk partainya Mas Kaisang, ya sah-sah saja karena itu memang partainya besutan Pak Jokowi dan ketuanya juga anaknya. Salahnya di mana? Kalau itu jadi ramai, itu jangan salahkan Pak Jokowi. Karena yang ada di utaknya sampean itu ketakutan dengan Pak Jokowi. Harusnya sampean itu kalau digugu oleh masyarakat, sampean bilang aja ke masyarakat, jangan temui Pak Jokowi gitu. Nah, terus sampean mengatakan yang ketiga ini ya, saya tanggapi yang ketiga terkait dengan Mas Gibran, Mas Wapres sebagai wakil presiden. Itu nggak usah diukrek-ukrek lagi. Nanti kamu stres sendiri karena barang itu sudah jadi. Lah terus gimana kalau kamu nggak setuju? Maka langkah yang dilakukan adalah minta kepada DPR RI membuat lagi undang-undang. Maka undang-undang yang disahkan oleh MK ini nanti sudah nggak berlaku. Karena ada produk undang-undang lagi. Buatlah nanti kalau perlu itu. Jangan usia itu hanya 35. Kalau perlu usia 30 itu sudah boleh nyalon. Karena sekarang masanya anak-anak muda untuk tampil gitu loh. Ya ikhlaskan gitu loh. Karena ini sudah produk hukum dan itu sah. Mengikat. Lah mbok kamu jungkir balik ping 350. Enggak. Kalau itu akan ini apa itu
berpengaruh terhadap legalitas Mas Wapres Gibran sebagai wakil presiden gitu loh. Enggak, itu sudah sah, legal, konstitusional gitu loh. Nah ini para cerdik pandai harusnya berpikirnya ke sana. Kalau kita sudah sepakat keputusan MK itu adalah final, sudah dan tidak bisa diganggu gugat itu. Solusinya hanya satu, ganti aja undang-undangnya. Apa caranya? Kalau kamu memang benar jadi akomodir pendapatmu itu soheh, saya yakin anggota dewan itu cepat mau rapat lagi, sidang lagi buat undang-undang baru. Ayo, bisa nggak, mampu nggak meyakinkan ke dewan? Itu hanya sedikit loh dewan itu. kamu dasarnya nggak seneng, kamu dasarnya nggak suka, kamu dasarnya menolak, kamu dasarnya nggak nerima, itu apa? Dari sisi apa? Secara hukum, legal, formal, sudah sah Mas Gibran. Lambok kowe ngasihan jungkir balik, ngasih tuwek keklek lah. Diuji sampai kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, terkait dengan kemampuan dan kapabilitas. Sekarang manusia itu yang punya kemampuan super segalanya itu siapa? Kita ambil contoh IQ tertinggi dulu Habibie. Habibie jabat presiden juga jungkir balik gak karuan itu. Sampai pertanggungjawabannya ditolak. Kamu mimpi ke siapa? Ini Indonesia, Mak. Menggunakan undang-undang Indonesia, menggunakan produk hukum Indonesia. Jadi kalau menggunakan standar, ya kita gunakan standar yang berlaku di Indonesia. Gitu enak gitu loh. Wah, dadak kaya aku yang kaya aku ini bener dewe, pinter dewe, terus pendapatmu ini paling soheh gitu loh. Kami menduga ada agenda besar. Roadshow-nya Bapak Jokowi akan keliling seluruh Indonesia. Apa itu? Untuk kepentingan anaknya Gibran kelak di 2029. Kan itu di beberapa tempat itu kan PSI yang baru-baru dibentuk itu. Ya kan? Nah, jadi kami menganggap begini, bahwa ketika ada kepentingan 2029, sementara banyak hal-hal seperti yang saya ceritakan tadi ketika Bapak Jokowi memimpin negeri ini, apalagi seorang Gibran ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, secara umur pun kemarin ketika dia mendaftar menjadi wakil presiden itu belum cukup umur kan, tetapi undang-undang kan dirubah tuh di MK sehingganya bisa lolos menjadi calon wakil presiden. Oke, Bolot, tetap semangat, mantap, yes. Ya, Pak Bolo, nggak usah marah-marah Pak Bolo ya. Kita komentari, kita respon sambil cekakak-cekikik saja ya. Karena sebetulnya netizen itu sudah paham. Ambil kata gitu ya, dari 10 orang yang menonton videonya emak-emak kerudung 60 meter tadi, kerudung cap terpal tadi, sebetulnya dari 10 orang, hanya 1 orang yang meyakini bacotannya benar, 9 yang lainnya enggak, gitu loh. Dan 1 orang ini adalah ya temannya sendiri, sesama sudrun dengan EQ di bawah 78. Tapi kalau orang ya di EQ-nya nggak usah cerdas-cerdas amat, nggak usah di atas 100, di atas 78 saja itu sudah mengerti dan paham bahwa yang dibacotkan oleh manusia-manusia cap kerudung 60 meter cap terpal tadi itu hanya kebencian ya, fitnah. Ya, jadi biarin aja lah ya, kita komentari, kita luruskan, tapi jangan sampai terbawa sampai ke keperasaan, ya kan? Iya toh, ngapain kita baper sama orang dengan EQ di bawah 78, alih-alih orang yang nggak waras, ya kan? Ya enggak dong, ya toh. Iya, lanjut. Apa itu? Untuk kepentingan anaknya Gibran kelak di 2029. Kita udah paham lah, kemarin makanya ada demo seperti itu. Kita udah paham siapa mereka, kan seperti itu. Katakanlah betul agenda itu untuk konsolidasi partai PSI, untuk menyiapkan Mas Gibran.
Lalu apa salahnya? Yang jadi pertanyaan kan itu. Salahnya di mana? Bu Mega membesarkan PDI ya pasti untuk Puan, untuk Mas Prananda. Demokrat dibesarkan oleh SBY. Untuk siapa? Untuk AHY saat ini udah menjadi ketum. Lalu apa salahnya kalau Jokowi itu mengkonsolidasikan pendukungnya untuk mendukung PSI? Apa salahnya? Yang salah itu cuma satu, karena dia Jokowi, bukan SBY dan bukan Megawati. Ngeri. Lah iya toh, misalnya agendanya itu betul ya untuk memuluskan Gibran maju di 2029. Lah salahnya di mana? Ya. Apakah ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Juga enggak. Pak Jokowi sebagai masyarakat Indonesia, sebagai rakyat Indonesia yang memiliki hak demokrasi dan konstitusi yang sama, yaitu memilih dan dipilih, ya toh? Walaupun Pak Jokowi saat ini tidak sedang mencalonkan diri lagi sebagai presiden, tetapi hak Pak Jokowi untuk memilih kan juga ada, untuk berkampanye kan juga ada. Kenapa kok hanya Pak Jokowi yang dikoreksi? Kenapa tidak si BY, si Mamak Lampir, ya dan lain-lain yang memang juga mereka itu membangun partai demi memuluskan anak-anak mereka. Emang kenapa? Kenapa, bro? Lanjut. Sangat benar. Jokowi memang pada awalnya bukan siapa-siapa dan hanya orang kampung. Itu betul sekali. Tapi sayangnya menurut saya, Jokowi kurang lengkap menyampaikan itu. Harusnya Jokowi berkata seperti ini. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya orang kampung yang telah mengacak-acak konstitusi Indonesia. Sebelum Bapak Ferdinand berkata seperti itu, seharusnya Bapak Ferdinand itu tuh mendengarkan dulu penyampaian dari orang internal. Siapa dan seperti apa yang disampaikan. Ini dia. Ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Cukup jelas bukan? Artinya seandainya toh Mas Gibran berminat dan mau untuk diusung oleh PDIP, tetap saja pendukung Pak Prabowo, partai koalisi Pak Prabowo, serta pendukung Anies, partai koalisinya Anies, semua akan mengatakan bahwa PDIP lah yang mengacak-acak konstitusi, bukan Jokowi. Pak Jokowi pasang badan dan keluar daripada PDIP, biarlah dia yang dikatakan sebagai pengacak-acak konstitusi. Walaupun sebenarnya yang berniat pertama adalah, nah jadi begini, sisa daripada pemilih Bapak Prabowo Gibran kala itu di dalamnya ada ATI, FPI, 212. Dan kita juga tahu teman-teman, kita nggak bisa menutup mata bahwa selama ini 212, HTI, FPI itu benci dengan PDIP. Itu tidak suka dengan PDIP. Makanya kemarin PDIP hanya mendapatkan, atau capres yang diusung oleh PDIP hanya mendapatkan suara 16%. Kenapa? Ya mereka nggak mau milih PDIP. Mereka lari ke Anies, makanya Anies dapat 24, sekian persen. Logis gak? Logis kan? Ini selain daripada militan Pak Jokowi berpindah haluan loh ya, semuanya mendukung Prabowo Gibran loh ya. Ini di luar itu ya. Yang mana daripada sisa pemilih Prabowo Gibran itu ada kelompok daripada bagian 212 HTI FPI. Yang mustahil 212 HTI FPI itu mendukung PDIP, mustahil. Karena dari dulu memang tidak suka dengan PDIP. Nah itu coba dicerna lagi bagaimana pernyataan dari Ibu Puan. Ada harapan yang begitu besar untuk mencalonkan Mas Gibran kala itu. Tapi kalian hanya fokus kepada, oh ya punya hubungan darah dengan Jokowi, makanya dikatai Jokowi lah yang mengacak-acak konstitusi. Kita orang kampung, kita orang desa yang baru beberapa lama berada di kota. Tapi dari desa kita bisa membawa analisa yang ini bisa diterima logika secara sederhana. Logika kita nggak perlu menerima dengan harus berpikir terlebih dahulu dengan pikiran yang terlalu berat. Nggak perlu. Ini sederhana banget. Intinya, sisa daripada pemilih Prabowo Gibran itu selain daripada militannya Pak Prabowo, militan partai koalisi yang ada, kemudian dari militan Pak Jokowi,
Itu sisanya ada kelompok 212 HTFPI dan mustahil memilih PDIP. Jelas sampai di sini. Itu selesai. Salam sehat, salam sejahtera. Salam NKRI. Merdeka. Assalamualaikum. Salam sehat, salam sejahtera. Sudah jelas teman-teman ya, sangat keren sekali menurut saya pernyataan, wis, ya dah. Pernyataan netizen barusan ya, cukup memberikan wawasan yang sangat menurut saya sangat berharga lah terkait kelompok-kelompok tertentu yang saat ini tidak apa namanya tidak pro Jokowi lah seperti itu ya, dan juga ya mantan-mantan para pengikut Jokowi macam siapa tadi itu ya pokoknya si kutu loncat tadi. Saya sebetulnya malas untuk mengomentari gitu loh orang-orang macam kayak gini, tapi gimana pula ya kan bikin konten macam kayak gini ya, jadi gak masalah lah ya, kita komentari tipis-tipis aja. Lanjut. Terkait kunjungan silaturahmi kebangsaan Pak Jokowi di seluruh Indonesia yang 2 minggu yang lalu dimulai dari Provinsi Lampung, mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari masyarakat Lampung. Ya, mereka berbondong-bondong untuk bertemu dengan Pak Jokowi, baik masyarakat maupun juga elit politik pemerintahan yang ada di Lampung. Dalam kunjungan beliau ini, ya, beliau bersilaturahmi dan langsung berdiskusi dengan masyarakat Lampung. Dalam hal ini, banyak sekali juga kritikan ataupun ya bisa dikatakan nada nyinyir dari elit-elit politik, dari partai politik yang merasa akan terganggu konstituennya ketika Pak Jokowi melakukan silaturahmi kebangsaan. Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh elit-elit partai politik itu, ya saya terus terang saja paling keras, yaitu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Semestinya PDIP tidak terlalu melihat bahwa ini adalah suatu ancaman. Dan juga bahwasanya Pak Jokowi bukan lagi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya. Beliau bukan lagi sebagai kader partai dan juga atau petugas partai. Ya, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Dan yang pertanyaannya adalah kenapa ada elit politik yang mengatakan harus tunjukkan ijazah ketika beliau berkunjung ke seluruh Indonesia. Ini sudah merupakan sesuatu hal yang menurut saya suatu hal yang konyol. Suatu hal seperti ketakutan ataupun lawakan-lawakan politik saja untuk itu. Ya, apa yang dilakukan Pak Jokowi berkunjung ke seluruh penjuru negeri ini yang nanti akan dilakukan di NTT setelah Lampung ini adalah kunjungan biasa, kunjungan antara rakyat yang mantan presiden, ya presiden ke-7 bertemu dengan rakyat yang pernah dia pimpin. Iyalah ya, itu hanya remah-remah ya kan, biasa. Tapi semakin muncul remah-remah tersebut semakin membuktikan bahwa Jokowi efek itu memang masih ada. Jokowi itu masih dicintai oleh rakyat. Buktinya para politisi-politisi cap kadal itu masih pada ketakutan gitu loh. Katanya Jokowi nggak ada manfaatnya, nggak ada efeknya. Tapi kenapa kok ditolak ya kan, ditentang, kemudian kalau mau keliling Indonesia tunjukin dulu ijazahmu ya kan. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya mereka itu pada ketakutan ya, bukan kepada partainya tapi kepada Jokowinya. Ini loh hebatnya Jokowi. Satu orang bisa bikin satu partai itu stroke massal. Lanjut. Run kadun. Mengapa gua lebih percaya Pak Jokowi daripada kalian atau dari orang-orang golongan kalian lah tuh. Kalian nuduh Pak Jokowi korupsi. Tapi dialah yang membuat undang-undang perampasan aset negara. Hah? Kalian tuduh Pak Jokowi PKI. Tapi ternyata orang-orang Yaman itulah yang punya partai PKI. Itu enggak? Hah? Yaman PKI itu. Kalian tuduh Pak Jokowi banyak utang. Tapi kau lihat enggak? Hah? Apa pembangunan yang udah dilakukan? Hah? Ada yang mangkrak enggak? Itu Pak Jokowi mengutang itu untuk
membangun aset-aset kita ini tambah banyak tuh nggak? Bandara, jalan tol, jalan raya, jalan kampung, bendungan untuk petani. Hah? Banyak lagi tuh di perbatasan-perbatasan negara itu yang dibangun Pak Jokowi itu. Ada nggak pemimpin sebelumnya kayak gitu? Ada nggak? Kalian pemimpin yang goblok-goblok itu kalian sembah-sembah kayak SBY, kayak Megawati. Pemimpin apa mereka itu? Nggak membela negara. Coba usut tuh, kalau mereka benar nggak punya imunisasi kekebalan hukum, udah masuk penjara mereka itu, tahu nggak? Kasus-kasus mereka tuh banyak yang masih dibekukan itu. Kita tuh butuh pemimpin kayak Pak Jokowi yang berani, tahu nggak? Nih, pakai otak kalian nih, salam waras. Nggak ada pemimpin yang berani kayak Jokowi, nggak ada. Yaitu diisukan korupsi, tapi Pak Jokowi yang justru mendorong RUU perampasan aset koruptor, gitu. Ya sebetulnya itu adalah fitnah ya, agar Jokowi itu kepercayaan masyarakat kepada Jokowi itu turun. Ya udah jelas itu. Kalau kita berpikir nggak usah cerdas-cerdas amat ya, IQ 78 ke atas aja, ngerti kok mana yang benar mana yang salah, ya toh. Jokowi itu korupsi lah. Kalau Jokowi korupsi, ngapain Jokowi mendorong rancangan undang-undang perampasan aset koruptor? Ngapain kok malah kader partai Kebuk yang teriak-teriak di sana sini katanya RUU perampasan aset koruptor ini nanti dampaknya buruk. Ya iyalah buruk bagi kalian, tapi baik bagi rakyat. Paham nggak? Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini ya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.